Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2000. Pukul 10:04, bis yang kutumpangi tiba di desa Mandiangin. Hari itu kebetulan adalah hari Jumat, hari pasaran di sini. Bila hari pasaran, orang tuaku pergi ke dusun berbelanja. Sebelum belanja, mereka akan menemui tauke untuk mengambil uang hasil rekenan getah karet yang disetor di hari sebelumnya. Kebetulan rumah tauke letaknya tidak jauh dari area pasar, jadi tak sulit untuk dicari. Seperti umumnya rumah-rumah di Sumatera, konstruksi bangunan rumah tauke adalah panggung, dominan kayu, dengan tangga berada di samping kanan. Ibuku duduk selonjoran di tangga itu sembari mengipas selendang ke wajahnya. Bapak terperenyuk di sebelahnya, kepalanya yang berpeci hitam bergelayut menahan kantuk. Begitu melihat kedatanganku, raut muka mereka berubah ceria. Bapak dan ibu beringsut menyingkir dari tempat duduknya ketika tauke muncul menuruni tangga. Bang Aher nama tauke kami, usianya sekitar 40 tahun. Ia mempersilahkan kami masuk ke tokonya yang berada di lantai bawah. Toko itu sepi. Barang-barang yang ada di sana disediakan untuk ransum para anak buah yang jumlahnya belasan keluarga, termasuk kami. Para anak buah tidak perlu belanja ke toko lain. Suka atau tidak, kami mesti mengambil ransum di toko itu saja. Penghasilan kami nantinya akan langsung dipotong oleh jumlah bon dari barang-barang yang diambil. Bang Aher duduk santai di balik meja. Tangan kanannya mencoretkan angka-angka di atas sobekan kertas, tangan kirinya menekan tombol-tombol kalkulator. Tak lama kemudian, kertas itu disodorkan ke arah Bapak. "Silakan, Pak, ambil mana yang perlu," kata Bang Aher sebelum beranjak ke bagian belakang toko. Terdengar ia bersiul nyaring menyahuti kicauan burung kutilang. Bapak dan Ibu pun sibuk mengumpulkan barang-barang. Beras, minyak sayur, minyak tanah, tepung, gula, kopi, sabun mandi, odol, obat nyamuk, dan banyak lagi. Semuanya ditaruh di atas lantai. Ini bekal kami selama 1 minggu di kebun, dan aku segera mengambil bundelan koran bekas karena kupikir di kebun nanti aku pasti membutuhkan sesuatu untuk dibaca. Bang Aher kembali masuk toko, membuka sebuah buku tulis, lalu mencatat barang-barang yang telah terkumpul di lantai. Selesai mencatat, ia bertanya apakah uang penerimaan minggu ini mau langsung dicairkan atau tidak. Bapak bilang bahwa ia hanya akan mengambil separuh saja, sisanya ditabung, tabungan itu nantinya akan dikirim ke Jawa untuk mencicil utang. Urusan transaksi pun selesai. Sementara ibu pergi ke pasar untuk belanja bumbu-bumbu dapur, Bapak mengajakku ke warung kopi sambil menunggu waktu salat Jumat tiba. Usai salat Jumat kami berangkat menuju kebun. Dari warung kopi itu, kami berjalan melintasi tepi area pasar. Di belakang pasar ada jalan setapak. "Nah," kata ibu, "dari sinilah perjalanan 8 km kita dimulai." "Iya, jarak kebun karet sadapan kami dari dusun adalah 8 km. Selanjutnya, langkahku mulai menggeremet jalan setapak itu. Pertama-tama kebun durian. Abis kebun durian,
Terbentanglah hamparan kebun karet tua. Kulit pohon-pohon itu dipenuhi coret-moret bekas sayatan pisau. Cawan-cawan plastik tercantel di setiap batangnya. Aku berhenti sejenak untuk melihat getah karet yang membeku di dalam cawan itu, baunya menyengat sekali. Orang mandi angin menyebutnya odel. Dari odel busuk itu kami bisa makan setiap hari, dan juga bisa mencicil utang. Sepanjang melangkah di jalan setapak menjauhi perdusunan itu, aku bisa merasakan pergantian suasana dari gaduh menuju sunyi. Kuhayati bagaimana suara gemuruh kehidupan yang terangin-angin dari arah dusun itu perlahan sayup seiring langkahku. Awalnya aku masih mendengar alunan musik, tangisan bocah, koko ayam, suara kambing. Semakin jauh melintasi berbidang-bidang kebun karet, suara-suara itu melesat, diredam gemerisik langkah kaki kami menyapu dedaunan. Di sekitarku ratapan serangga terus mengikuti. Kadang-kadang aku mendengar suara monyet atau kicauan burung. Semakin jauh melangkah, ukuran jalan setapak itu tampak semakin menyempit. Jalurnya mulai turun naik, berbelok-belok menyesuaikan dengan kontur tanahnya yang berbukit-bukit. Jika di depan sana ada pendakian, di baliknya pasti ada penurunan. Selain kebun karet, jalan setapak itu kadang-kadang melintasi hutan-hutan kecil, ladang-ladang yang luas dengan lanskap pepohonan tinggi memagarinya. Sering pula kutemukan bedeng-bedeng atau gubuk berdiri di bawah kerimbunan pohon. Kalau diibaratkan sebatang pohon, jalan setapak itu adalah pohon berdahan rampak. Terlalu banyak cabang membuatku sulit menghafal arah. Ada simpang jari, simpang riam, simpang kokok, simpang cempedak. Pemberian nama-nama itu disesuaikan dengan ciri alami yang terdapat di sana. Misalnya, simpang cempedak ditandai oleh tumbuhnya beberapa pohon cempedak. Dua jam berlalu sejak meninggalkan dusun, aku tak bisa memastikan seberapa jauh perjalanan yang telah kutempuh. Tungkai kaki mulai terasa linu. Duvel bag di gendongan serta karung ransum yang kupikul, yang bobotnya tak lebih 5 kg, terasa bertambah berat saja. Beban itu berpindah-pindah dari bahu kiri ke bahu kanan. Akhirnya kami tiba di pangkal sebuah pendakian yang tampak mudah dilewati karena tidak terlalu curam. Jalan setapak pendakian itu menyuak rimbunan pohon bambu seukuran betis orang dewasa. Ini, belakangan aku tahu, namanya tanjakan Bulu Bise. Di ujung tanjakan inilah letak bedeng kami. Dugaanku bahwa tanjakan ini akan mudah dilewati ternyata salah. Meskipun tidak curam, kelandaiannya harus dibayar dengan jarak tempuh yang sangat panjang, sangat-sangat panjang, berputar mengelilingi pinggang bukit. Belasan meter telah kutempuh sejak aku mulai merayapinya, tetapi ujungnya belum terlihat juga. Tak ayal, sapuan sepatuku di tanah terseret makin lengket, menyeluduk tersaruk-saruk. Ketika akhirnya aku sampai di puncak bukit, langsung saja kuhempaskan karung serta tas bawaanku itu ke atas semak belukar. Duduklah aku terkulai di bawah pohon jengkol sambil mengatur napas yang ngos-ngosan. Nun di depan di kejauhan, tampak olehku sebuah bangunan kecil berdinding papan.
Itu bedeng tempat tinggalmu sekarang, kata ibu. Sepi sekali, ya, Bu, kataku. Iya, memang sepi. Namanya juga di hutan, jawab ibu. Biar saja di hutan. Tidak ada tempat paling baik untukku selain berada di dekat ibu. Lagi pula, tinggal di pedalaman tak banyak pikiran. Iya, hidup jauh dari khalayak tak perlu dipusingkan oleh banyak kehendak.